Selamat berjumpa bersama umat kesayanganku di mana saja Anda berada. Perkenankanlah saya Pastor Lawrence Dihe dari Kota Batam, Keuskupan Pangkal Pinang, menyapa Anda semua selamat merayakan Hari Raya Natal 25 Desember 2020. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, melalui YouTube Serambi Religius, saya ingin mengajak umat beriman untuk merenungkan dan sekaligus mengaplikasikan pesan Natal bersama Persekutuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020. Saudara-saudari yang terkasih, tema Natal kali ini adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel. Injil Matius bab 1 ayat 23. Penamaan terhadap diri Yesus yang adalah Immanuel memiliki pesan makna yang sangat mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, kami persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada ibu dan bapa, saudari dan saudara sekalian, beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19. Wabah ini melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak masalah, tetapi berkali-kali saya mengatakan yang pasti mengenang kelahiran Yesus Kristus tetap berjalan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat berannya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sebagai manusia, sekalipun profesi kita berbeda, jabatan kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan kita juga berbeda, tetapi sadar bahwa COVID-19 mengingatkan kita semua bahwa tidak membeda-bedakan virus ini menyerang kita. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Namun Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita mau menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah merupakan suatu bentuk kemampuan untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya
bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah penyertaan Allah dikisahkan sejak perjanjian lama. Bagaimana Allah mengutus Musa untuk memimpin umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, melewati masa pengembaraan di padang gurun, hingga pada akhirnya masuk tanah terjanji. Sesungguhnya Allah beserta kita. Demikian juga Nabi Yeremia, dia enggan menerima keputusan perutusan Tuhan karena dia mengatakan ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Namun Tuhan meneguhkan hatinya dengan mengatakan, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, para uskup dan para pendeta se-Indonesia yang berhimpun dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mau mengajak kita bahwa Natal yang adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita, lahir di dunia. Karena kekuasaan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal ini aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38, Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Surat Paulus kepada Titus bab 2 ayat 14. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, hoaks, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dengan demikian pengalaman akan kehadiran Allah yang adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita, juga merupakan ajakan kepada kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin, saudara-saudariku yang terkasih,
bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan, karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua, dan Sekretaris Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, Sekretaris Jenderal, dan Persekutuan Gereja Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, dan Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, Sekretaris Umum. Dan saya pribadi, kepada saudara-saudari pendengar setia, saya mengucapkan selamat Hari Natal. Percaya dan tetap kuat, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin.